Shalom, puji Tuhan kita boleh memulai konvensi yang ke-22. Dan ini merupakan konvensi yang kita patut syukuri. Karena sudah 2 kali konvensi ini kita boleh kembali lagi melakukan secara on-site. Setelah beberapa waktu yang lalu didera oleh COVID, kita hanya lewat Zoom saja. Kita patut bersyukur ada sukacita yang besar, kita boleh bersama-sama berkumpul. Dan setiap konvensi kita selalu merindukan bahwa konvensi boleh merupakan acara di mana kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Tentunya kalau hanya lewat Zoom, lewat online, itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tapi tatkala kita boleh bertemu muka satu dengan yang lain, wah, suasananya beda. Kita rindu saling menyemangati. Tapi yang kedua kita boleh juga relax, refresh lagi, disegarkan lagi. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui sharing teman-teman, melalui persekutuan kita. Termasuk sebentar kita akan melakukan fellowship. Kita kembali disemangati. Yang ketiga kita juga boleh dicas kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk setiap kita, memotivasi kembali, meluruskan kembali motivasi pelayanan kita. Kita rindu konvensi ini sungguh-sungguh memberkati kita. Dan tema kali ini adalah be fruitful, berbuah lebat. Dan semua pujian termasuk persembahan dari anak-anak tadi mengingatkan kita akan Yohanes yang ke-15. Be fruitful. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ini seorang petani. Seorang petani kalau dia menanam sesuatu, apa sih yang diharapkan? Buah. Sekalipun dia harus berjerih lelah, sekalipun dia harus menunggu, tapi dia punya pengharapan. Apa itu? Berbuah. Dan berbuahnya mau yang lebat. Beberapa teman katakan, Pak Lukas, saya sudah nanam durian sekian tahun. Enggak berbuah, dulu pernah berbuah, tapi cuma 1. Wah, sebenarnya saya sudah mau potong saja. Gimana caranya berbuah yang lebat? Gimana supaya berbuahnya itu banyak? Tentunya sore hari ini saya tidak akan membagikan cara bercocok tanam, bagaimana menghasilkan buah yang lebat. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Tuhan juga mengharapkan hidup kita berbuah. Dan berbuahnya lebat.
Memang Tuhan tidak memberi formula 1, 2, 3 langkah-langkah apa yang harus kita lakukan A, B, C, D. Enggak, dia hanya cerita dari kehidupan yang real, yang umum, dan semua orang ngerti. Nah, saya ingin mendahului dengan satu cerita dulu. Ada yang tahu buah ini? Di buah ini cukup unik dan namanya pun juga bombastis. Namanya buah Dewan Daru. Nah, tidak banyak tempat ada buah ini. Tapi di daerah Malang Selatan ada buah, dan buah ini khusus karena ditanam di daerah Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi itu juga tempat khusus. Kok ketawa sudah tahu apa maksudnya? Orang kalau mau mencari pesugihan, datang ke sana. Dan salah satu ritual yang mereka lakukan adalah berdiam diri sepanjang malam di bawah pohon Dewan Daru. Sambil berharap bahwa dia kejatuhan buah ini. Dan kalau dia kejatuhan persis di kepalanya, wah, dia akan dapat hoki besar, dapat berkat besar. Saya tapi sekarang punya ritual yang baru. Kalau kita duduk tenang di bawah pohon durian, dan buah durian itu jatuh tepat di depan kita, oh itu berkat besar. Nah, kembali ke cerita ini. Saya juga sangat tertarik. Kenapa kita harus nunggu di Gunung Kawi? Malam-malam tambah dingin. Kenapa kita tidak tanam sendiri di rumah? Lalu saya beli. Dan waktu saya beli, wah, menarik sekali. Pohonnya masih pendek, masih setengah meter. Tapi buahnya cukup lebat. Wah, orang yang menawarkannya juga pintar sekali. Dan dia sangat bersemangat. Dan saya lihat, wah, kok bisa ya masih kecil begitu kok sudah berbuah ya. Lalu saya mulai tawar-menawar dan harganya nggak murah. Dia katakan, ini luar biasa, ini istimewa. Masih kecil saja buahnya sudah selebat ini. Apalagi kalau nanti lebih besar. Akhirnya saya bayar. Dengan harapan, wah, ini bisa menjadi berkat ya. Dan saya bawa pulang. Singkat ceritanya, saya merasa heran. Kok bisa ya tanaman sekecil ini bisa menghasilkan buah selebat itu? 2-3 hari kemudian, saya merasa ada yang aneh. Pohonnya segar, daunnya segar, buahnya itu tiba-tiba bisa layu begitu lalu jatuh sendiri. Dan pada waktu dia jatuh tuh saya heran, kok ada tusuk giginya. Saya mulai curiga, saya mulai buka, ternyata ada beberapa tusuk gigi ada di situ. Ternyata ini buah yang sengaja dipasangkan, ditempelkan dengan tusuk gigi begitu, dan kalau kita tidak mengamati dengan baik, kita pasti tertipu, dan saya salah satunya. Dan saya katakan, wah, ini keterlaluan ini. Buah yang begitu bagus ternyata cuma tempelan, tidak sungguh-sungguh. Tanaman itu tidak sungguh-sungguh berbuah. Dan buahnya layu sebelum dia betul-betul matang siap untuk dituai. Kenapa saya cerita ini? Mungkin enggak orang Kristen kelihatannya berbuah. Dan kelihatannya buahnya luar biasa. Tapi itu bukan buah yang asli. Buah palsu. Tidak dihasilkan dari pokok dan ranting yang benar. Beberapa rekan yang sudah ikut LDT kita merasa diberkati, bukan?
Tetapi tadi pagi juga Pak Paulus mengingatkan kita, ada orang-orang yang sudah ada di dalam Injil, menginjil, rajin menginjil, tapi belum tentu hidupnya diubahkan oleh Kristus. Rajin menginjil, tapi kesaksian hidupnya jauh dari Injil itu. Orang yang giat melayani dalam penginjilan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Injil itu. Berbuah tapi buah yang palsu. Kita rindu berbuah yang sejati. Kira-kira apa sih rahasianya? Apa syarat ranting bisa berbuah lebat? Hari ini saya akan menceritakan 3 poin saja. Kemudian saya akan membagikan cerita tentang seorang tokoh secara khusus. Bagaimana Alkitab menceritakan Tuhan pakai orang ini berbuah lebat bagi penginjilan. Dan yang terakhir saya ingin menceritakan apa yang terjadi dengan pelayanan EE yang Tuhan izinkan. Ada orang-orang yang Tuhan pakai berbuah lebat. Mari kita lihat yang pertama, syarat ranting supaya berbuah lebat. Tidak ada formula khusus. Semuanya Tuhan ceritakan secara natural. Yang pertama adalah tinggal pada pokok anggur yang benar. Tuhan tidak berteori bertele-tele. Dia sederhana saja mengatakan apa di situ? Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menceritakan sesuatu yang sangat natural. Tinggal di dalam pokok. Dan kita sudah nggak usah repot-repot kok nggak bisa berbuah. Bahkan pemazmur mengatakan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Nggak usah dipaksa. Pada musimnya secara natural pasti akan berbuah. Harusnya orang Kristen begitu bukan? Nggak usah pura-pura sok aktif, nggak perlu. Sok berbuah kelihatannya seperti tadi yang tanaman yang saya beli. Kelihatannya bagus, tapi semua palsu. Tapi orang Kristen yang sejati, yang tinggal pada pokok, sudah sewajarnya dan seharusnya normalnya begitu. Kalau tidak berbuah, berarti tidak normal. Orang Kristen yang sudah mengalami Injil, bahkan menghidupi Injil, kalau dia tidak melakukan Injil itu dalam kehidupannya, justru tidak normal. Dan kalau kita bicara tentang poin yang pertama ini, sebenarnya kita bicara tentang masalah status. Yesus katakan pokok anggur dan rantingnya. Ayat 5a dikatakan, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Kita sudah menjadi ranting, bukan sedang proses menjadi ranting. Kita adalah ranting-rantingnya, statusnya jelas. Bukan Tuhan sedang menjadikan kita ranting-rantingnya. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-12. Ini salah satu kesukaan ayatnya favorit Pak Ali ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana kita bisa berbuah? Pastikan status kita sudah ranting. Pastikan bahwa kita sudah menjadi anak. Kalau kita sudah menjadi ranting, berbuah itu adalah sesuatu yang normal dan seharusnya. Sekalipun kita orang-orang EE, tidak otomatis kita sudah benar-benar menjadi anak Allah. Tidak otomatis. Bisa saja kita mengerti, kita hafal, kita melakukan, kita PI. Betul kita pasti? Belum tentu. Belum tentu. Siapa yang tahu diri kita masing-masing di hadapan Tuhan? Beberapa kali saya mendengar kesaksian atau cerita. Pak Lukas tahu enggak?
Guru EE itu, waduh, kalau sudah ngomong guru EE itu dengan nada seperti itu saya sudah kerosot. Wah, pasti ini ceritanya nggak enak ini. Nipu orang. Hidupnya nggak benar. Selingkuh lagi. Guru EE. Ngomongnya lalu dengan ke saya ya. Apa hubungannya lalu dengan saya? Tuhan Yesus ingin memberikan satu penegasan. Pastikan bahwa dia adalah ranting yang memang secara natural menempel pada pokok anggur yang benar. Perlu di dalam beberapa khotbah yang sudah diingatkan, kita perlu diingatkan terus menghidupi Injil dengan cara apa? Memberitakan Injil terus-menerus dalam hidup kita. Mengingatkan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya binasa, yang harusnya dihukum. Tapi kita bersyukur oleh anugerahnya. Kita diselamatkan dan status kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yakin statusnya adalah anak-anak Allah? Amin. Kok tahu kita anak Allah? Jangan-jangan itu statement sepihak. Jangan-jangan lalu Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Mungkin nggak itu terjadi? Mari ini menjadi refleksi bagi kita. Sekali lagi sebagai orang-orang EE kita diingatkan. Kalaupun status kita hari ini adalah anak, kita tahu semua adalah karena anugerah. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang harusnya binasa. Oleh anugerah, oleh keselamatannya, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita punya kepastian, kita adalah anak yang adalah ahli waris. Tapi poin yang kedua yang Tuhan Yesus ingin katakan, sebenarnya ini bukan hanya masalah status, ini masalah relasi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 5b dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Secara natural itu yang harusnya terjadi. Bagaimana kita seharusnya hidup? Jangan sampai kita disibukkan dengan banyak kegiatan, tapi akhirnya kita bahkan tidak punya relasi dengan Tuhan itu sendiri. Kita menjadi orang-orang yang kering. Tuhan mengatakan di dalam poin yang lain, Yohanes 15 ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Tuhan ingin menunjukkan sebuah relasi. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada komunikasi yang intim. Sejauh mana di tengah banyak pelayanan kita bergaul erat dengan Tuhan. Mungkin ini pertanyaan yang terlalu sederhana, tapi minta maaf. Ada hidup kita setiap hari bersaat teduh? Betul? Ada hidup kita doa secara intim dengan Tuhan? Ada hidup kita berrelasi dengan Tuhan setiap harinya? Ada kita merenungkan kebenaran firman Tuhan? Kapan terakhir kita mensyukuri keselamatan kita? Kapan terakhir hati kita merasa tergetar oleh kasih-Nya? Kapan tatkala terakhir kita menangisi dosa-dosa kita? Kapan terakhir kita bersyukur untuk kasih Allah yang boleh menyelamatkan kita? Atau semuanya sudah menjadi dingin? Tidak ada relasi, biasa-biasa saja. Tuhan menekankan relasi.
Kamu bukan hamba, kamu sahabat. Yang boleh cerita apa adanya, ngobrol. Yang sahabat itu kalau lama nggak ketemu apa? Wih, kangen sekali. Beberapa rekan, kita ada yang lama sudah nggak ketemu ya. Saya lihat beberapa teman yang nggak ketemu apa? Waduh, rasanya dari jauh itu sudah ancang-ancang. Peluk. Rasanya ada satu kehangatan. Kangen sekali. Kita boleh ketemu lagi, ngobrol lagi, cerita lagi, bicara lagi. Kapan kita merasakan keintiman dengan Tuhan? Kapan kita menghidupi relasi kita dengan Tuhan? Syaratnya sederhana, pastikan bahwa status kita adalah anak. Kita adalah orang yang berdosa yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita adalah ahli waris. Tapi juga yang kedua adalah relasi. Tapi ada peringatan yang Tuhan ingin sampaikan. Di luar pokok anggur. Yang pertama dikatakan apa? Kamu tidak dapat berbuah. Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Be fruitful. Kuncinya apa? Tinggal. Kalau tidak tinggal, jangan harap berbuah. Omong kosong. Kalaupun bisa berbuah palsu itu. Setuju? Tadi pagi Pak Paulus mengingatkan keras ya. Ada orang yang rajin memberitakan Injil. Hidupnya bahkan jauh dari Injil itu sendiri. Kalaupun dia sukses dalam pelayanan, itu palsu. Makanya tadi Pak Paulus mengingatkan, Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23. Pada akhir zaman nanti banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Wah, orang hebat tidak? Tuhan katakan apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Artinya apa? Pasti dia bukan anak. Kalau anak mungkin Tuhan nggak kenal. Pasti dia bukan anak. Tuhan katakan, enyahlah kamu. Aku tidak pernah kenal engkau. Jangan kita tertipu dengan penampilan luar seakan-akan kita berbuah lebat. Tapi Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Tapi Tuhan juga mengatakan poin yang berikut, bukan saja tidak bisa berbuah, dikatakan apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita diingatkan, jangan pernah berpikir pelayanan itu bergantung pada kita. Bergantung kepada saya. Kalau Tuhan tidak menggunakan kita, tidak memakai kita, bahkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Di luar Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita perlu diingatkan kadang-kadang, pelayanan yang Tuhan berkati membuat kita cukup sukses, lalu kita jadi lupa. Oh, saya. Kita lupa. Kalau tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Seringkali ranting, sombong ya. Tapi kalau dia berbuah, dia merasa itu hasil saya. Kalau kita nanam pohon, lalu berbuah lebat, yang dipuji itu pohonnya atau rantingnya? Pohonnya. Tapi seringkali ranting, kita ini mau curi kemuliaan bukan? Seakan-akan bisa berbuah karena lewat saya, itu saya yang ngerjakan, omong kosong. Kalau dia nggak nempel, kalau dia tidak ada pada pokok, emangnya dia bisa berbuah? Omong kosong.
Juga dengan demikian kehidupan pelayanan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bahkan Tuhan katakan apa? Dibuang dan dibakar. Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam-Ku dan tidak tinggal di dalam-Ku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang berikutnya dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, Yohanes 3 ayat 18 dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Perbedaan yang menyolok, diam di dalam, berbuah banyak. Tidak tinggal, dibuang, dan bahkan dihukum. Menyolok pilihannya cuma 2. Dan sebenarnya, kalaupun kita bisa ada di dalam pokok anggur yang benar, sekali lagi itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah menjadikan sejak awal kita adalah ranting-rantingnya. Yang kedua, syarat untuk berbuah lebat, rela dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya petani dan memang di rumah saya nanam beberapa pohon. Salah satunya mangga, ya. Mangga saya itu pohonnya lebat sekali daunnya. Dan beberapa tahun tidak berbuah. Tapi daunnya lebat sekali. Nah, memang saya ngerti teorinya, tapi saya males ngerjakannya. Harus ada pemangkasan. Yang tidak perlu harus dibuang. Supaya makanan itu fokus untuk menghasilkan bunga dan akhirnya buah. Jangan kita bangga dengan daunnya yang lebat, senang dan merasa sayang untuk memangkas cabang-cabang yang kelihatannya subur itu. Dan tatkala kita hanya bangga dengan daunnya, ya kita nggak akan menghasilkan buah apa-apa. Nah, setelah saya mulai pangkas, akhirnya menghasilkan bunga dan buah yang lebat. Harus rela dibersihkan. Hidup kita di dalam Tuhan mau tidak dibersihkan. Dan itu tidak mudah. Dan prosesnya seringkali menyakitkan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi sebelum Tuhan pakai mereka, Tuhan harus proses dia, harus bersihkan dia. Musa merupakan pemimpin yang hebat. Dia salah satu tokoh perjanjian lama yang muncul pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Orang yang luar biasa Tuhan pakai. Tapi sebelum Tuhan pakai dia menjadi orang luar biasa, Tuhan apakan? Proses dia. Tuhan bersihkan dia. Tuhan bentuk dia. Dia orang yang hebat karena dia dididik dalam pengetahuan orang Mesir yang hebat. Dengan kesombongannya, dengan kegagahannya, dengan kehebatannya. Dia ingin membela bangsanya sendiri. Dan dia membunuh orang Mesir. Dia pikir dia hebat. Apa yang terjadi? Firaun tahu. Dan dia terancam nyawanya. Dia merasa dirinya hebat, dia mampu dengan kekuatannya. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Dan firman Tuhan mencatat, dia lari meninggalkan Mesir karena takut akan dibunuh. Dan dia ada di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan bentuk dia, Tuhan proses dia, tidak ketemu siapa-siapa, dia tidak dihargai orang. Sampai suatu ketika Tuhan panggil dia. Dulu orang yang hebat, yang merasa gagah, yang merasa luar biasa. Tapi tatkala Tuhan katakan, kamu akan Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Musa katakan apa?
Aku orang yang tidak pandai bicara, aku tidak bisa ngomong. Betul dia tidak pandai bicara? No, dia punya pendidikan yang luar biasa, orang yang hebat, yang dididik dengan luar biasa. Tuhan sengaja hancurkan dia dulu, rendahkan dia dulu, tahu dia tidak mampu, dia tidak bisa. Bahkan Musa mengatakan, kalau mereka tanya, siapa yang mengutus kamu? Apa yang harus aku jawab? Tuhan katakan, aku adalah aku yang mengutus kamu. Apa tandanya? Tuhan katakan, kamu lihat tongkat kamu? Dilemparkan dan akhirnya menjadi ular. Tangkap lagi, jadi tongkat lagi. Tuhan tunjukkan kuasanya, Tuhan proses dia dari orang yang merasa tidak mampu dan itu yang Tuhan mau. Tatkala dia merasa tidak mampu, dia perlu mengandalkan Tuhan. Singkat ceritanya Tuhan pakai dia menjadi satu pemimpin yang luar biasa. Boleh membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Pada waktu mereka keluar kurang lebih 600.000 orang laki-laki. Kalau dicampur dengan perempuan dan anak-anak tidak kurang dari 2 juta orang mungkin. Bisa bayangkan memimpin orang 2 juta? Kita panitia itu loh memimpin Bapak Ibu yang 200 orang saja bingung pusing. Bagian masak itu loh setengah mati ya. Merasa sudah diberikan cukup, ternyata ya habis semua ya. Ngurus 200 orang tidak gampang. Harus masak lagi, kurang lagi. Bisa bayangkan Musa memimpin 2 juta orang? Dia punya tim dapur enggak? Bagaimana dia memimpinnya? Bagaimana dia mencukupkannya? Tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa. Tuhan mencukupkan dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang mengutus dia. Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan memberi makan mana selama 40 tahun. Dan orang Israel tidak pernah kekurangan apa-apa. Bagaimana dengan pelayanan kita? Kita merasa kekurangan, kita merasa tidak mampu. Amin. Itu seharusnya yang harus terjadi. Jangan merasa sok hebat. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Justru tatkala kita tidak mampu, tidak bisa, tidak mempunyai apa-apa, Tuhan pakai kita. Dan Tuhan menunjukkan, kalau sampai hari ini pelayanan ini ada, semata-mata Tuhan yang mencukupkan bagi kita. Amin. Indonesia pun juga begitu. Tuhan cukupkan sampai hari ini. Setiap konven, Tuhan mengingatkan kita, tatkala kita menoleh ke belakang, bagaimana Tuhan bekerja, berkarya bagi Indonesia. Tidak ada donatur khusus, tidak ada sponsor khusus, semua juga gratis. Sampai hari ini banyak orang nanya, kok bisa, kok cukup, kok ada dananya. Tapi Tuhan cukupkan bukan? Training center ini sudah melatih ribuan orang. Dan semuanya gratis, cuma-cuma. 2 minggu yang lalu tim dari Pak Ali dari China 40 orang datang ke sini. Pelatihan. Bukan hanya seminggu, tapi 2 minggu. Mereka sudah tahun ini datang untuk periode yang ketiga kali. Minggu sebelumnya ada teman-teman dari sinode-sinode termasuk dari GEMIM, dari GEMIBEM, dari GKE datang. Ada lebih dari 70 orang. Mereka tinggal di sini. Hampir setiap minggu ada saja pelatihan yang Tuhan izinkan terjadi di tempat ini. Dan Tuhan mencukupkannya. Amin. Kita tidak pernah tahu bahwa sampai hari ini kita masih bisa memberi pelatihan gratis. Makan, tidur, bahan, semua gratis. Tuhan cukupkan tidak? Cukupkan. Tuhan selalu ingatkan bahwa kita melayani karena Tuhan mau kita melayani. Yusuf, tapi saya lewat saja karena waktu. Saya ingin bicara langsung ke satu tokoh. Tokoh yang luar biasa yaitu Petrus.
Di dalam Kisah Rasul, tatkala kita melihat siapa Petrus, kita akan merasa heran bagaimana Tuhan memakai Petrus. Tapi kita perlu tahu siapa Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kelihatannya hebat. Orang yang selalu tampil di depan. Dan orang yang istilahnya pede habis. Ya. Nah, salah satu kepedeannya ada di Matius 26 ayat 33 dan 35. Dikatakan di situ, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan itu sudah mengingatkan, ya, bahwa murid-murid itu sedang ditampi oleh iblis. Dan mereka akan tercerai-berai dan mereka akan menyangkal Tuhan. Tapi Petrus katakan enggak. Bahkan ayat 35 dikatakan apa? Kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Orang yang sangat hebat, berani ngomong, pede habis. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tapi Petrus mengatakan, aku tidak mungkin menyangkal, aku bisa. Tapi beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Matius pasal 26 dikatakan, Petrus harus menyangkal berapa? 3 kali. Ini yang pertama. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan. Tolong perhatikan, yang ketemu Petrus itu hamba perempuan. Lalu berkata kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus mengatakan apa? Dia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketemunya siapa? Hamba perempuan lo ya. Bukan prajurit yang gagah lo ya. Dia baru ketemu hamba perempuan, kamu pengikut Yesus toh? Dia katakan, aku tidak tahu kamu ngomong apa. Pura-pura bodoh begitu ya. Padahal sebelumnya ngomongnya kenceng bukan? Kalaupun aku harus masuk penjara, kalaupun aku harus mati, aku siap. Jangankan mati, orang baru ditanya saja sudah gemeter tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Lalu Petrus ngapain? Dan dia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kali ini bukan pura-pura bodoh, tapi dia, aku bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Padahal ketemu siapa? Hamba. Bukan orang hebat, bukan. Dia mulai katakan, aku tidak kenal orang itu. Itu yang kedua. Dan ini yang ketiga. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, yang ketiga, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang ke Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Mana keberanian Petrus sekian jam yang lalu? Belum 1 hari. Apalagi seminggu, apalagi sebulan, baru beberapa jam yang lalu. Dia sudah menyangkali Yesus dengan mengutuk dan dia katakan, aku tidak kenal dia. Baru ayat ini muncul ya. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di mana kehebatan Petrus? Di mana kepedean Petrus yang merasa siap untuk mati bagi Yesus? Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Enggak, Tuhan, enggak mungkin. Aku pasti ikut kamu. Tatkala Petrus membanggakan dirinya dan tidak menyadari dia perlu bergantung pada Tuhan, disitulah kejatuhannya. Mari kita diingatkan, tatkala tim-tim lokal pelayanan kita mulai membanggakan seseorang, membanggakan diri, jangan-jangan itu awal kejatuhan kita. Kita selalu diingatkan, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memakai kita. Tapi justru Tuhan memulai dengan kehancuran Petrus. Tatkala dia jatuh, Tuhan angkat dia kembali. Tuhan pulihkan dia kembali. Ini merupakan satu momen di mana Tuhan mengangkat kembali Petrus yang bahkan sudah meninggalkan Yesus. Dia kembali melaut mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus ada dan katakan, tebarkan jalamu, dan mereka menangkap sejumlah ikan. Lalu mereka kembali ke pantai, Yesus beri makan, Yesus panggang roti dan panggang ikan. Di situasi itulah Yesus berkata kepada Simon Petrus. 3 kali Yesus bertanya, dan ini perkataan Yesus yang ketiga kalinya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saya pikir kalimat ini perlu kita tanyakan berulang-ulang dalam kehidupan kita dalam pelayanan. Tatkala kita boleh melayani Tuhan, apakah itu dasarnya adalah karena kasih kita kepada Kristus? Dengan menyadari Yesus yang sudah pernah dan lebih dahulu mengasihi kita? Ataukah dasar pelayanan kita sebenarnya adalah kemampuan kita, kehebatan kita, potensi kita yang bisa kita banggakan? Kembali lagi kita diingatkan melalui konvensi ini juga, kalau Tuhan ingin kita berbuah lebat, Tuhan mengingatkan bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini momen di mana Yesus memulihkan si Petrus. Dan tolong perhatikan apa yang terjadi setelah ini. Tuhan sedang membersihkan Petrus. Tuhan harus menghancurkan dulu Petrus. Mengingatkan kembali tentang kasih dia kepada Kristus yang harusnya menjadi dasar pelayanannya. Dan setelah itu kita boleh melihat apa yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan Petrus. Ini yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Apa artinya? Petrus betul-betul mengakui bahwa dia ditebus dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat. Dia tahu statusnya,
Dia adalah orang yang menerima anugerah, ditebus dengan harga yang mahal. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 yang ke-24, Petrus berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya adalah orang yang mati karena dosa, tapi hidup karena kebenaran. Dengan dasar inilah Tuhan memakai dia. Mari kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Petrus. Di dalam Kisah Rasul, dalam beberapa ayat ini kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan tatkala Tuhan sedang membersihkan Petrus. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Tolong perhatikan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nama Yesus yang pernah dia sangkali, dia malu mengakuinya. Tapi Tuhan ubahkan dia. Dan Petrus katakan apa? Demi nama Yesus, berjalanlah. Dia betul-betul memberitakan kuasa nama Yesus. Kepada siapa? Orang yang lumpuh itu. Dan Alkitab mencatat orang itu sembuh dan heboh. Banyak orang menjadi percaya. Tapi apa yang terjadi? Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Siapa yang dihadapi? Bukan hamba perempuan, bukan hamba yang lain, bukan orang yang sederhana. Dia sekarang diperhadapkan dengan siapa? Imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, semua orang lain. Kalau ayat yang kelima dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Lalu Petrus dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Apa yang Petrus katakan? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Dikatakan apa? Bahwa dalam nama siapa? Nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Siapa yang Petrus beritakan? Nama Yesus. Yang dulu dia malu, bahkan dia menyangkalinya. Tapi sekarang dengan penuh keberanian kepada orang-orang yang hebat pun dia berani memproklamirkan siapa Yesus. Tatkala kita memberitakan Injil, ada tantangan besar bukan? Tatkala kita cerita tentang siapa Yesus, ada penolakan, kemungkinan mereka tidak senang, kemungkinan kita akan mendapatkan penolakan yang kuat. Tapi kembali lagi kita diingatkan bahwa kita boleh melakukannya karena ada Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Injil harus terus diberitakan. Sekalipun kepada orang-orang yang menurut kacamata manusia, mereka orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang pangkat, orang-orang yang punya kedudukan dan posisi. Kadang-kadang ketemu saja kita minder ya, tidak berani ya. Makanya di dalam pelatihan-pelatihan seringkali saya tidak ingin tahu siapa pesertanya. Ya, kalau klinik-klinik itu saya tidak pernah baca siapa pesertanya. Biarin dulu ya. Sebab kalau kita tahu siapa yang kita hadapi, dan mereka ternyata bisa saja dosen, S2, S3, pimpinan sinode,
kita belum sudah keder duluan ya. Kita nggak perlu tahu, pokoknya hantam dulu ya. Baru mau penutupan, baru baca, wih ternyata pendeta A, MTH, doktor siapa-siapa. Untung kita nggak kenal mereka. Kalau kenal mereka malah nggak berani ngajar. Betul nggak? Nah itu tips ya. Jadi kalau mau melatih nggak perlu tahu lah. Yang penting Injil Yesus diberitakan, nama Yesus diberitakan, ngomong aja yang kenceng ya. Karena Tuhan izinkan pada waktu itu kami mengadakan pelatihan di Sumatera Utara, saya tidak perlu sebutkan namanya, dan 50 kurang lebih pendeta hamba Tuhan ya. Ternyata mereka orang-orang luar biasa. Langsung mereka katakan, pada waktu saya mengajar unit iman, lalu saya mengutip Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada seorang pendeta yang belakangan saya tahu karena diberitahu. Dia adalah pendeta senior, S3, dan dia pengkhotbah KKR. Dia tanya, Pak Lukas, itu pernyataan yang inklusif. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Yesus salah satu juru selamat. Nah, tapi karena saya tidak tahu beliau itu siapa, saya nggak peduli, saya katakan, Bapak Ibu percaya ini firman Tuhan? Amin. Mari kita baca sekali lagi. Saya suruh baca Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Bapak Ibu percaya ini firman Tuhan? Amin. Berarti di luar Yesus ada keselamatan tidak? Tidak ada. Bapak Ibu yakin? Yakin. Bapak Ibu berani ngomong bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan? Berani. Oke, Bapak cukup ya. Saya pikir nggak perlu jelaskan lebih jauh lagi. Setelah saya duduk baru diberitahu, Pak Lukas tadi tahu yang tanya itu siapa? Enggak tahu, saya enggak kenal juga. Itu dokter tuh Pak Lukas. Itu pembicara KKR Pak Lukas. Untung saya enggak tahu. Dan memang enggak perlu tahu. Firman Tuhan yang mengingatkan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Mari kita lanjutkan apa yang Tuhan kerjakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tuhan buat mujizat. Dari Petrus yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan takut menghadapi hamba perempuan yang kecil. Menjadi orang yang berani ngomong, menceritakan siapa Yesus sesungguhnya. Dan menjadi kesaksian. Banyak orang menjadi heran, bukankah ini orang biasa yang tidak terpelajar. Saya lihat banyak tim-tim lokal juga begitu ya. Orang-orang biasa yang tidak terpelajar, ibu-ibu rumah tangga yang minta maaf dari penampilan saja tidak meyakinkan. Tapi begitu berani-beraninya ngajar pendeta lagi, ngajar hamba Tuhan lagi, ngajar dosen lagi. Ya, beberapa tim lokal itu duduk nguji. Yang diuji adalah dosen teologi ya. Dia S1 saja nggak lulus kok. Uji dosen teologi. Mau dibersihkan, mau diproses oleh Tuhan. Tuhan proses Petrus. Dari orang yang tidak berani menghadapi seorang hamba perempuan. Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Tapi ingat, Petrus berkata karena dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di antara sekian banyak tadi yang saya sebut, para pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat,
termasuk imam besar, statement ini dia ngomong. Apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya bayangkan betapa beraninya Petrus ya. Dia ngomong di tengah-tengah persidangan loh. Yang ngomong itu para tokoh agama, pemimpin-pemimpin besar. Seakan-akan Yesus sedang KKR penginjilan kepada rohaniawan luar biasa, pemimpin-pemimpin. Saya bayangkan keberanian dari mana yang Petrus dapat, sehingga dia berani berkata seperti itu di depan sidang orang. Dan ini merupakan satu deklarasi yang luar biasa, bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan apa yang menjadi tujuan yang terakhir, ini poin yang terakhir. Tatkala Tuhan bersihkan proses Petrus, sebenarnya tujuannya cuma satu, bahwa berbuah lebat adalah semua bagi kemuliaannya. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah banyak, tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita sama sekali. Lukas 15 ayat 10 berkata, aku berkata kepadaku, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tadi lagu itu katakan apa? Buah itu adalah apa? Jiwa-jiwa. Tuhan katakan supaya kamu berbuah lebat dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa yang kita boleh bawa kepada Tuhan. Dan itu buah yang paling manis, buah yang paling indah. Tatkala satu orang berdosa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Kalau satu saja bersorak-sorai, kalau 10, kalau 1000, kalau 5000, heboh gempar itu surga. Tatkala kita boleh diingatkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Petrus? Bahkan kalau kita lanjutkan dalam Kisah Rasul sampai ayat yang kedua, pasal yang ke-28, kita lihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Bagaimana Tuhan memakai Petrus, Tuhan bagaimana memakai Stefanus, Filipus, dan Tuhan memakai Paulus, Barnabas, sehingga Injil boleh tersebar luas. Kuncinya di mana? Di ayat ini. Karena semua yang terjadi di dalam sejarah Kisah Para Rasul adalah penggenapan dari janji Allah sendiri. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang akan menggenapinya. Kalau Tuhan sudah merencanakan, mungkin tidak gagal. Enggak mungkin. Pasti digenapi. Sekalipun lewat orang-orang yang menurut banyak orang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Seorang Petrus yang tidak terpelajar, sekali KKR 3.000 jiwa bertobat. Bahkan di dalam pasal 4 yang keempat dikatakan, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Siapa yang bisa mengerjakan? Bukan Petrus. Semua adalah penggenapan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bahwa Roh Kudus memenuhi, ada kuasa di dalamnya,
Injil diberitakan, dan banyak orang bertobat. Saya akan menutup dengan sebuah kisah yang nyata di dalam kehidupan pelayanan EE. Dan ini merupakan cerita yang akan mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Ini seorang engkong, usianya lebih dari 70 tahun, namanya Pak Gunadi. Tinggal di Bandung dan merupakan salah satu tim Bandung, dan dia adalah salah satu anggota BOT EE Indonesia. Dia orang yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi, setahu saya dia tidak mengenyam S1, dia hanya S3, SD, SMP, SMA. Dia bukan orang yang pandai berbahasa Mandarin sekalipun bisa 1-2 kalimat. Tapi dia mau berlatih belajar. Dia bukan orang yang fasih berbahasa Mandarin. Pada waktu COVID yang lalu, pelatihan di mana-mana tutup ya, nggak ada pelatihan, termasuk ke China nggak ada pelatihan. Dan Pak Gunadi ini banyak pelayanan di China. Nah, di tengah situasi tidak ada pelatihan itu, ternyata ada orang-orang dari China yang datang ke Indonesia. Nah, mereka punya program 1 tahun mencetak para misionaris. Jadi mereka sengaja tinggal di Indonesia selama 1 tahun karena jauh lebih murah dan aman. Makanya mereka mengirim anak-anak muda di bawah usia 35 tahun dan mereka minimal sudah S2, jadi bukan orang yang ecek-ecek, orang yang berpendidikan, bisa punya profesi sebagai lawyer, sebagai dokter, sebagai suster perawat atau guru atau yang lain, tapi minimal S2. Sengaja dididik untuk penginjilan. Dan tatkala di Indonesia dia cari-cari yang namanya EE. Dan dia tidak punya kontak. Dan pemimpinnya entah bagaimana bisa ketemu dengan di EE Center. Waktu itu Pak Hengki yang nangani. Singkat ceritanya karena mereka orang-orang berbahasa Mandarin, dikenalkanlah dengan Pak Gunadi. Dan apa yang terjadi? Singkat ceritanya mereka ngobrol-ngobrol, boleh tidak kami dilatih EE? Dan mereka mengadakan pelatihan II yang pertama di Jakarta waktu itu. Orang-orang dari China. Dan mereka lulus dan mereka dapatkan sertifikat. Dan mereka merasa, wih, ini bagus sekali, ini cocok dengan apa yang kami butuhkan, mencetak para misionaris. Supaya mereka bisa memberitakan Injil entah kembali ke China, entah tetap di Indonesia, tapi mereka akan dipersiapkan untuk menjadi penginjil-penginjil. Suatu ketika karena mereka bersemangat, mereka katakan kami kepingin tahu pusatnya EE di mana. Maka mereka mengutus pimpinannya 2 orang, yaitu yang sebelah saya persis, itu namanya Peter, yang satu lagi namanya Benyamin. Mereka ini pemimpinnya. Datang khusus ke training center. Ya, lalu mereka ngobrol panjang lebar untuk pelayanan EE ke depan. Dan mereka begitu bersemangat, kalau boleh semua orang-orang kami diperlengkapi dengan penginjilan. Dan akhirnya kita sepakat, periode berikutnya mereka mengadakan pelatihan di training center. Lihat gambar ini posisinya di mana? Di sini ya. Dan mereka punya simbol 2, 5. Ada yang tahu? 2 pertanyaan diagnostik, amaki. Jadi kalau foto EE gayanya jangan yang lain-lain. Dan mereka begitu bersemangat. Dan tatkala mereka pulang, mereka wajib setiap minggu memberi laporan penginjilan. Ada yang seminggu menginjil 2 kali, ada yang seminggu menginjil 3 kali, ada yang setiap hari menginjil. Mereka belum punya jemaat. Mereka tapi komitmen supaya mereka akhirnya punya jemaat. Dari tidak punya jemaat dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, Tuhan izinkan mereka punya jemaat kurang lebih 200 orang. Karena apa? Setiap hari mereka cerita Injil.
Dan orang-orang yang datang dari China, siapapun orangnya, profesi apapun, dia harus ikut pelatihan EE. Dan setelah ikut pelatihan EE harus praktek. Setelah 2 tahun di Indonesia, mereka mendirikan jemaat. Mereka bergabung di dalam sebuah sinode dan mereka menjadikan orang-orang yang diinjil itu sebuah jemaat. Dan waktu itu EE Indonesia sempat menghadirinya dengan Pak Gunadi, memberikan ucapan selamat. Dalam waktu 1,5 tahun, tidak kurang dari 200 jiwa boleh dimenangkan. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka melihat peluang bagaimana cari jiwa. Mereka buat kafe ya. Dan kafenya pun unik. Lihat logo di belakang itu, apa tulisannya? E+E, kafe. Dan mereka sengaja buka kafe itu di berbagai tempat, tujuannya apa? Supaya orang kafe ada kesempatan ngobrol, diinjili, dan mereka sengaja sewa ruko. Lantai 1 dan 2 untuk kafe, lantai 3 untuk ruang ibadah. Jadi kalau ada jiwa-jiwa dimenangkan, tempat ibadahnya di lantai yang ketiga. Dan mereka lakukan itu. Hari ini mereka sudah buka kafe, saya tidak jelas. Waktu itu pemimpinnya katakan mereka target minimal dalam waktu 1 tahun ada 10 kafe. Dan semuanya harus menjadi pos PI untuk membawa jiwa. Dia pakai itu kesempatan untuk boleh cerita Injil. Nah ini logonya. Lalu teman-teman buat EE protes. Itu ada hak patennya loh ya. Pakai nama EE lalu kalau nggak ada royaltinya rugi dong kita. Dan dia pakai itu untuk penjangkauan. Dan yang luar biasa, mereka berkembang bukan hanya lewat kafe, mereka juga buka sekolah. Dan dari sekolah-sekolah itu bahkan mereka juga punya sekolah teologi yang 1 tahun. Beberapa minggu yang lalu, mungkin minggu lalu Pak Enggi ya, ada peresmian ya di Jakarta. Dia punya sekolah internasional dan sudah dibuka. Dan EE Indonesia memberi ucapan selamat ya. Nah ini peresmiannya. Namanya Hora Academy. Dan mereka sekolah internasional, bertaraf internasional, dan mereka istilahnya disupport oleh salah satu pengusaha besar di Indonesia untuk membuka kelas dan memenangkan lebih banyak jiwa. Nah yang saya mau ceritakan adalah mereka juga buka kelas untuk para calon hamba Tuhan 1 tahun. Dan mereka nanti tanggal 19, jadi minggu depan, akan membuka kelas pelatihan EE 3 kelas sekaligus. 1 dalam bahasa Mandarin, karena memang pastinya mereka orang-orang yang berbahasa Mandarin. Kelasnya kurang lebih ada 50-60 orang yang akan jadi muridnya. Tapi yang kedua, dia buka kelas yang berbahasa Indonesia. Dan sebagian dari antara mereka mampu berbahasa Indonesia dan ada yang nikah dengan orang Indonesia. Dan mereka punya kerinduan akan memenangkan orang-orang China di Indonesia lewat mereka. Tapi mereka juga buka kelas yang ketiga, kelas yang berbahasa Inggris. Jumlahnya kurang lebih 60 orang. Siapa orang-orang ini? Orang-orang dari Afrika, dari India. Mereka punya koneksi dan mereka perlengkapi, dan 3 kelas ini semuanya mereka perlengkapi dengan evangelism explosion. Tuhan menolong secara luar biasa. Dan mereka punya cita-cita. Orang-orang yang sudah dilatih misalnya dari Afrika, mereka akan kembali. Mereka akan menjadi pelayan Tuhan di Afrika dan seterusnya dan seterusnya. Kita terus doakan untuk mereka. Supaya Tuhan pakai dari 1 orang. Pak Gunadi yang ngomong bahasa Mandarin pun juga nggak fasih dulunya. Yang SMA saja lulusan. Tuhan perlengkapi orang-orang ini menjadi pelayanan yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Amin. Saya akan menutup dengan 2 ayat dan kemudian kita mengakhiri. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan penutup Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Be fruitful. Tuhan memakai kita menjadi alatnya, semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memakai setiap kami menjadi bagian dari mega proyek ilahi, memenangkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, tapi hanya karena anugerah-Mu. Status kami adalah jelas, kami adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami. Tuhan selalu ingatkan kami akan relasi kami dengan Tuhan. Bagaimana kami berbuah lebat. Selalu kami diingatkan bukan hanya terus memberitakan Injil, tapi kami boleh menghidupi Injil itu sendiri. Biarlah pertanyaan yang sama terus mengulang dan merefleksi. Apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, koreksi kami. Mungkin kami melayani Tuhan tanpa lagi kasih yang mula-mula. Kami jauh dari kasih itu. Tapi biarlah seperti Petrus, Tuhan pulihkan, Tuhan bersihkan. Supaya berbuah lebih lebat. Kami rindu, Tuhan juga bersihkan setiap kami. Tatkala kami boleh diingatkan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan yang sudah mati, berkorban, menyerahkan nyawanya untuk setiap kami. Biarlah kami boleh giat melayani Tuhan. Biarlah Tuhan seperti yang janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Supaya semua orang tahu bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Bahwa kami boleh memberitakan Injil Kristus dengan keberanian. Karena Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Supaya semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan kami boleh melihat tatkala kami boleh berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa bersyukur hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.